Hari ini kita Penampilan membahas bugar tentang menunjukkan penampilan yang sangat video bugar dan energik, ya toh. yang akan Malam diunggah perlu obat ini, ya toh. dalam Malam UKIN, perlu obat, nggak loyo, ya toh. Mandi, yaitu ya toh. untuk Keramas paling guru tidak, nggih. profesional. Nanti kok supaya kita kelihatan lebih Membahas jelas, video ya toh. pembelajaran. Ya, kalau ada setan-setan yang menempel, ya toh, itu bisa. Membahas video pembelajaran untuk Harus persiapan UKIN bugar. bagi mahasiswa PPG. Menghilangkan persoalan atau menjauhkan persoalan-persoalan sementara waktu, Pak Adi. Pendidikan itu bagian profesi guru. kebugaran, Pak Adi. Hati-hati, guys. Jadi Bersama kusut, dosen UM, karena Bapak memikirkan masalah yang Hartono sangat dan pelik, maka tampilan orang itu teman-teman menjadi guru lesu. dari Oleh karenanya, kalau bisa berbagai masalah-masalah yang kabupaten terkait kota di dengan Jawa Timur. masalah-masalah tidak terkait dengan pembelajaran dibuang dulu, disisihkan, Pak Adi, disisihkan. Jadi fokus untuk kegiatan belajar mengajar. 16. Guru berpenampilan yang ramah. Pak Abdul mau bertanya, Pak. Boleh. Izin bertanya Pak Tono. Ini untuk yang penampilan yang sangat bugar dan energik. Nah, ini misal kalau matanya seseorang ini kan ada yang sayu tuh, Pak. Nah, dilihat dari manapun ini kan tidak berenergi gitu loh, Pak. Kayak Pak Abdul, Pak. Kalau matanya sayu kan tidak berenergi gitu, Pak. Kelihatannya kan tidak berenergi terus gitu, Pak. Gimana itu, Pak? Ya, energi itu salah satunya bisa dilihat dari ekspresi wajah, ya, tapi bisa dinilai dari perkataan, kalimat yang muncul, Abdul. Ya, mata boleh sayu, mata boleh sipit, ya, tapi kalimat yang muncul itu menggelegar, ya, maka itu dikatakan energi. Jadi berarti apa yuk amatu yang harus dilakukan yuk? Kalimat yang muncul tidak boleh lemah, tidak boleh loyo, Abdul. Harus tegas. Ya. Anak-anak, ya, kita buka dengan slogan SMK bisa. Oke, dengan suara yang lantang, ya. Siap, SMK bisa. Wow, luar biasa yuk. Digebrak kono aja tuh. Sudah hilang sipitmu ya, sudah hilang tuh. Jadi ekspresi itu hanya sebagian saja, ya, atau indikator tentang energi tampilan wajah. Tapi bisa jadi dengan sikap, ya, atau dengan sikap, dengan tenang, dengan tangan, gempalan tangan, suara yang menggelegar, itu bagian dari energi. Ini bahasa psikologi ini, bahasa psikologi. 16. Guru berpenampilan yang ramah. Ya. Nah, kan, guru berpenampilan perilaku yang ramah dan penuh perhatian. Sudah tadi dikupas, ya. Ya. Tadi penuh perhatian itu hangat, menatap. 17. Guru suka menolong kepada siswa. Sudah tadi muncul di atas dengan ikhlas, ya, sangat suka memberikan bantuan kepada siswa yang membutuhkan tulus. Jadi kalau misalnya tidak ada siswa yang bertanya, maka guru yang menghangatkan. Siapa hari ini yang tanya? Juga tidak ada tanya, langsung tunjuk, ya. Coba Santiko. Ada yang mau ditanyakan, Mas? Pandu, saya lihat Pandu tadi itu mantuk ya. Wah, ini jangan ngerti apa orang, ya. Nah, itu namanya memberikan bantuan, ya, memberikan bantuan. Jadi kita yang merangsang mereka untuk bertanya. Lanjut 18. Dipotong, ya, kalau ada yang pertanyaan. Guru berempati, ya, menunjukkan belas kasihan, berbela rasa kepada siswa. Empati nggak apa kira-kira? Peduli, Salam Zainal. kepedulian atau perhatian? Perhatian, ya. Empati itu perhatian. Peduli. Empati itu peduli. Ya, peduli. Oleh karenanya tadi kalau mereka diam saja tidak bertanya, langsung siapa yang belum paham tentang materi yang Bapak jelaskan? Itu bentuk empati. Ya, kalau ada yang ngajung, tidak dilihat ajungan anak-anak itu. Misalnya, langsung dipotong. Jadi kayak aku ya, Zainal, ya. Kalau ada yang raise hand, langsung saya potong omonganku, toh. Oh, ada yang raise hand. Oke, monggo Santiko ada raise hand. Itu namanya empati, Mas. Jadi sesaat. Jangan sampai raise hand itu, angkat tangan itu bermenit-menit, Mas. Yo kesel toh, gitu.
Kok nggak digubris ya? Jadi begitu angkat tangan, langsung putus hubungan apa kata kalimat yang kita sampaikan. Oke, silakan Mas. Oke, langsung. Silakan Mas Zainal. Apa yang mau ada yang sesuatu yang mau disampaikan Mas Zainal. Itu namanya empati. Empati. Peduli. Oke, sekarang masuk pada inti kegiatan. Pendahuluan. Guru memotivasi siswa terkait dengan tugas praktek atau praktikum. Ini yang saya sangat sayangkan, ya. Kita akan susah menilai. Padahal yang dilakukan adalah KI 3, gitu. Ya, KI 3. Ini yang kadang-kadang juga menjadi ambigu, Mas Zainal. Memaknai ini. Guru memotivasi siswa terkait dengan tugas praktik atau praktikum yang akan dikerjakan sebagian besar siswa merespon. Padahal motivasi itu tujuannya supaya anak itu mau belajar, Pak. Ini di pendahuluan lah ya. Jadi mestinya guru memotivasi siswa supaya mau belajar itu malah cocok malah. Nah, sehingga aktivitas variasi yang diberikan oleh guru supaya siswa itu belajar, itu cocok. Ada kata praktik ini loh. Siswa terkait dengan praktik atau praktikum yang akan dikerjakan. Ini oke, jadi Bapak Ibu sekalian sudah paham bahwa motivasi itu terkait dengan siswa mau belajar. Kalau apersepsi itu terkait dengan siswa ngeh terhadap materi. Ngeh belum tentu mau. Ya, supaya bisa connect, maka selain ngeh juga mau belajar, itu akan bagus. Dan kegiatannya berbeda. Yang ada yang tanyakan ya? Sebelumnya mau tanya, ini berarti kita menggunakan KD3 nih Pak, nih, bukan 4 nih. Oh, betul. RPP-nya teman-teman itu kan ada yang KI 3, ada yang KI 4. Betul ya, yang ya? Ya, Pak. Artinya kan tidak mewajibkan untuk KI 4. Karena waktunya itu hanya 2 kali 45. Bahkan durasi videonya itu hanya 30 sampai 40 menit. Tidak mungkin praktik, ya kan? Berarti kan lebih kepada knowledge atau KI 3. Ya. Ini makna dari rubrik guru memotivasi siswa terkait tugas praktikum yang akan dikerjakan. Ini kan konotasi langsung ke praktek Pak ini Mbak Yanis ya. Oke Pak, makanya tadi saya agak pas baca ini bingung kan, soalnya kan di situ tertulisnya praktik. Saya kira apa harus menggunakan boten. Ya. Mudah-mudahan guru pamong, dosen pembimbing yang lain bisa memaknai ini bahwa memotivasi itu adalah membuat siswa untuk mau belajar. Ya, bentuknya macam-macam aktivitasnya. Boleh KI 3 dan boleh KI 4. Ya, lanjut yang kedua, pendahuluan. Menyampaikan tujuan pembelajaran praktik lagi, gitu loh coba. Akhirnya saya memaknainya adalah praktek mengajar tadi itu ya, praktek mengajar itu. Coba dispesifikan aja. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran praktik yang akan dilakukan. Praktek mengajar aja gitu loh, PPL itu yang lalu itu. Oke, guru menyampaikan tujuan pembelajaran praktik yang akan dilakukan secara lengkap dan dikaitkan dengan BUDI. Ini kan juga rancu, Mas. Ya, Pak Sony punya gambaran tentang ini, Pak Sony? Menurut Pak Sony apa yang kira-kira ini? Bentar Pak. Iya, ini sebenarnya ini juga tentang praktek Pak, tapi pembahasannya ini kan pembelajaran praktek Pak, tapi kan pembahasannya diperkecil Pak waktunya. Waktunya untuk praktek ini kan cuma berapa menit ya, 45 menit Pak ya. Tapi itu untuk persiapan praktek aja itu Pak. 2 kali 45. Ya, 2 kali 45 Pak, gitu Pak. Iya. Itu yang KI 4. Ya, itu KI 4. Tapi kalau KI 3 ada Pak Sony. Iya, kalau KI 3 Pak itu Pak, KI 3 itu kan untuk analisa, itu juga nggak apa-apa Pak sebenarnya. Ya, bisa. Seperti teman-teman tadi itu definisi waktu tadi itu yang videonya itu tidak terlalu panjang Pak, itu aja Pak. Ya.
Seperti kalau Pak Fagi itu kan dia terarah meskipun dia praktek, nanti cuma praktek apa tadi tentang koil sama busi kan Pak? Ya itu kan, cuma ya itu, Oke, Pak. ya itu. Karena waktunya itu cuma tidak terlalu banyak lama itu Pak, cuma melihat itu aja sudah selesai itu Pak. Oke. Oke, itu aja Jadi Pak. nggak usah terpancang pada ini, nggih. Oke, itu Pak Jadi maksud RPP saya. kita itu boleh KI 3, boleh KI 4. BK4 ya Jadi itu tidak Pak. harus Tidak harus KI semua 4. dipraktekkan Pak. Oke, itu Pak maksud Ini saya. mungkin saya nggak tahu memaknainya rubrik ini karena ini dari pusat. Oke, itu Tapi Pak, ya makanya. mengatur aja Mas, bahwa di motivasi ada penyampaian tujuan pembelajaran. Mm-mm. Sebagaimana yang kemarin sudah dikupas nggih pakai nggih. Iya, Pak. Penyampaian tujuan pembelajaran, alur kegiatan sesuai dengan sintak, nanti akan ada masalah, nanti didiskusikan dan sebagainya, itu kan ada di motivasi. Oke, Pak, ya itu Kedua. Pak. Iya Pak, itu Pak. Oke. Lanjut bahas 3. Oke, yang ketiga, mampu melakukan penilaian pengetahuan kemampuan pada awal siswa, ini pretest. Ya. Oke. Pretest tidak harus menggunakan paper, ya. Tidak menggunakan form penilaian, boleh menggunakan lisan. Oke. Boleh menggunakan lisan untuk menggali pengetahuan awal terkait dengan materi yang akan diajarkan. Oke, Pak. Misalnya tentang rem, boleh ditanyakan. Oke, Pandu. Oke, sejauh mana Pandu memahami tentang rem? Pak, rem tuh gini-gini. Oke, Pandu siap. Oke. Lanjutkan coba Santiko. Ya, itu menggali kemampuan awal siswa itu sehingga nanti masuknya itu gampang. Gitu. Itu yang dimaksud. Jadi tolong Bapak Ibu kalau bisa, karena ada rubrik penilaian tentang pretest, ya, bisa nggak pretestnya dilakukan nggak? Pandu, Jenal. Bisa, Pak. Bisa. Oke, Pak, bisa. Jadi di setting di kegiatan pendahuluan itu, ya, di kegiatan pendahuluan, sesudah penyampaian tujuan, karena rubriknya ada penyampaian tujuan, ya, nanti pembelajaran hari bertujuan 1, 2, 3. Oke, coba Bapak gali pengetahuan awal kalian terkait dengan materi hari ini. Nah, itu namanya pretest, Mas Zainal. Kalau sudah ada itu, oke, tinggal nyentang aja, mau 9, 10. Jangan dilewatkan. Lanjut, keempat, kegiatan inti. Izin bertanya, Pak. Oke. Berarti ini modelnya random sampling gitu, Pak, nggih? Random aja, random, tetap random. Nggak mungkin saat kelas itu bawa tes situasi entek waktu nih, kayak. Iya, Pak. Tapi Fakih paham siapa yang harus saya tes. Ya, siapa yang harus saya tes? Syukur-syukur diskenariokan deh, ya, yang dites itu orang-orang yang memang berkemampuan, kayak. Sehingga lancar gitu loh. Tanggapannya kan, wah lancar ini. Gitu. Langsung bisa menjawab. Kalau nggak gitu kan bisa di model itu nggak? Apa sebelum mulai skenario dikasih tahu jawabannya terlebih dahulu biar nanti satu kelas kompak dan apa boleh, Pak? Boleh, orang saya diomongnya tapi itu off the record. Skenario, Pak. Skenario itu namanya, Oh, Pak. itu Santiko wis pinter ya. Rasa diomongnya. Itu wis pelajaran yang lalu ke, rasa diomongin. Pak Adi guyu, Pak. Pak Adi guyu, Adi. Hati gue. Aduh. Mantap, Wes. Tapi misal mau tanya, Pak, misalkan kita mancing siswa misalkan ya. Misalkan yang saya bahas itu mengenai analisis atau diagnosis nih, Pak. Nah, yang saya pancing itu seputar komponen. Apakah itu terlalu jauh atau mungkin materi yang sebelumnya persis itu aja yang dibahas sama untuk memancing anak-anak, Pak? Oke, materi yang sekarang, oke. Jadi materi yang akan diajarkan itu, Fakih itu menggali apakah yang akan diajarkan ini itu sudah betul-betul anak-anak paham atau tidak. Itu fungsi pretest, kayak. Jadi pretest itu tujuannya, saya di pretest anak-anak itu misalnya dapatnya 70. Setelah proses pembelajaran, nanti kan ada post-test, karena post-test dapatnya 90, berarti ada peningkatan. Dari anak-anak yang tidak tahu menjadi tahu, itu fungsi belajar loh. Ada perubahan perilaku, itu makna dari pretest. Jadi bukan yang lalu-lalu, Jadi Fakih misalnya mempelajari tentang konvensional tadi, misalnya konvensional, sistem bahan bakar konvensional. Ya itu yang dites kan, Paham,
Siapa? Berarti misalkan kita memberikan pertanyaan ke siswa, tapi siswa masih belum paham, itu tidak masalah nggih Pak? Kan ini kan masih sifatnya pretest nggih. Betul, memang itu namanya pretest, baru nanti di perlakuan ya, atau di kegiatan pembelajaran, di post test ya, oh siap direfleksi. Oke Pak Pake, alhamdulillah yang semula saya tidak paham tentang materi ini, itu direfleksi ya, penutup ya. Oke, coba Mas, yang tadi ditanya, refleksi bagaimana pemahaman tentang materi hari ini. Alhamdulillah Pak Pake, tadi saya tidak bisa pretest Pak, ternyata saya sudah paham Pak. Itu berarti perlakuan kita, pembelajaran kita berhasil kayak itu makna dari pretest. Ya, jadi pretest nggak harus tahu ya, nah, pretest tahu rasa ngajar ya. Wis mulai aja. Siapa? Ya, lanjut ke kegiatan inti. Oke, guru menyampaikan materi pembelajaran secara urut dan isinya logis sesuai sintaks ya. Oke, lanjut, tidak ada masalah. Lanjut ke. Oke, guru menerapkan prosedur kesehatan keselamatan kerja K3. Ini juga bermasalah Mas. Kalau di praktek oke, ya, saya setuju kalau di praktek. Tapi kalau misalnya di kelas, ya, tidak ada alat-alat, ya, K3 itu kan terkait dengan APD, ya, terkait dengan lingkungan. Ya. Guru menjelaskan dan menerapkan prosedur K3. Oke, coba pakai. Selama ini gue ngajar, apa pernah memperhatikan prosedur K3 kayak? Berhubung yang dibahas teori Pak, tidak ada unsur ketiganya sama sekali Pak. Orang ya, makanya ini dari depan itu sudah arahnya ke praktik gitu lah. Praktik atau praktikum. Ini kadang-kadang ini biar baru begini. Tapi abaikan aja Mas, abaikan. Nanti guru pamong dan dosen akan menilai sesuai dengan keadaan di lapangan. Dan apa keuntungan dari peserta? Karena ini tidak jelas arahnya, insya Allah nilainya tidak direndah Mas, pasti di 890. Merem Presidi, merem aja. Merem ya, sebagai kompensasi. Merem aja Pak, merem aja Pak. Iya, merem aja. Merem Karena aja. ada di lapangan. Ya ini kan teoritis ini praktek ini. Ya itu. Oke Pak, siap. Lanjut Mas, oke. 6. Mampu mendemonstrasikan Nah itu juga. penjelasan kegiatan praktikum yang akan dikerjakan oleh siswa. Ini tadi tujuan pembelajaran itu Mas, termasuk alur kegiatan itu. Tapi kok ada di kegiatan ini. Demonstrasinya berarti praktek ini Pak. Makanya ya gitu itu, lah. Ya. Padahal RDP yang disusun oleh peserta PPG itu tidak harus praktik Pak. Oke, siap Pak. Arahnya kan bisa KI 3, KI 4. Oke, siap. Tergantung. Tidak connect ya, nggak linear dengan yang disampaikan. Tergantung pembelajaran nanti Pak. Dilihat. Betul. Yes. Lanjut guys. Lanjut. Permisi Pak, tadi kayaknya Pak Abdu mau bertanya. Oke, apa tuh? Bisa raise hand tuh. Enggak Pak, tadi sudah raise. Mohon izin Pak Wartono untuk untuk yang poin sebelumnya yang ketiga itu tadi. Memang kalau yang benar itu teori waktu mapel teori semua K3 itu dijelaskan ya Pak ya? Boten. jenengan mau materinya memang K3. Ya itu. Ya, udah. Makna coba naikkan lagi Mas. Yang 5 Mas pakai. Makna ini Mas, makna K3 ini ya toh, itu keselamatan kerja Mas, karena orientasinya adalah praktikum. Mas. Ya, orientasinya pada praktek. Jadi guru menjelaskan dan menerapkan prosedur K3. Artinya begini. Ini misalnya Mas Abdu itu misalnya melakukan perawatan atau memperbaiki sistem rem. Tolong anak-anak perhatikan keselamatan kerja. 1, itu kan ada toh Mas di LKPD itu Mas Abdu. Nah, itu yang dijelaskan Mas di LKPD itu. Tapi Mas Abdu bukan menjelaskan materi K3, boten. Mengingatkan supaya tidak terjadi kecelakaan kerja di saat pembelajaran tidak berlangsung. Dijelaskan Mas, hati-hati, 1 menggunakan alat sesuai dengan SOP, sesuai dengan fungsinya. Itu kan fungsi Mas. Jangan sampai tidak pakai alas kaki, ayo pakai, karena bisa jadi itu kan bentuk menjelaskan dan menerapkan. Iya Pak. Iya, paham. Lanjut Mas. Betul.
Oke. 7, guru menyajikan materi pembelajaran terpadu, integratif, dan produknya layak. Ya. Ini sesuai dengan need, bukan want siswa, tapi need siswa. Kebutuhan daripada siswa itu namanya integratif. Integratif itu keterkaitan, Pak. gabungan ya, terintegrasi. Keterkaitan. Jadi dari internet dapat, dari e-book dapat, atau dari hasil penelitian ada. Itu terintegratif namanya. RPP kemarin kan sudah dijelaskan ya, pakai ya, Sodikin, Pandu, Mas Santiko sudah dijelaskan bahwa materi itu terintegratif. Ada hasil penelitiannya, ada buku teksnya, ya itu namanya terintegratif. Oke, lanjut Mas. Oke. Guru membimbing praktik-praktikum sesuai dengan job sheet. Inilah terjebak kita ke rubrik ini Pak Doni. Nggih, Pak. Lewat aja, Pak. Lewat aja. Iya. Dosen guru pamong sesuai dengan apa yang disampaikan teman-teman ini ya. Guru berdiskusi dengan siswa terkait proses kerja praktek. Job sheet juga sama ya itu, SOP, Pak. instruksi kerja dengan melibatkan seluruh siswa. Ini agak susah. Sehingga saya ini langsung 9, Pak. Oke, kalau saya juga gitu, Pak. Sama aja, Pak. Ya. Nah, sekarang hot. Langsung, yuk naik 10. Oke. Izin bertanya Pak, mungkin Pak. Kan di saya itu kan juga ada LKPD. Apakah itu juga hampir sama dengan job sheet ini maksudnya yang di rubrik ini Pak? Nanti saya takutnya dosennya menilai itu sama dengan LKPD Pak. Ya, job sheet itu penggunaannya di praktek Pak. Kalau Mas pakai LKPD itu di pengetahuan. Sebetulnya di praktek pun sudah menggunakan LKPD yang baru. Ini berarti yang nyusun versi lama Pak Joni. Ya Pak, siap Pak. Lanjut aja Pak. Lewat yang aja. Menggunakan KTSP yang lalu masih siap. Yes. Isinya sama. Ini hot. Guru membelajarkan materi hot, ya, integrasi dengan TPEC, ya, technological, pedagogical, content, dan knowledge secara sangat komprehensif. Hati-hati ya. Coba dibuka lagi Mas, materi hot itu seperti apa? Terus terkait integrasi dengan TPEC, teknologinya muncul, pedagogiknya muncul, and content dan knowledge-nya ada. Ya, coba dibuka lagi ya. RPP-nya, coba RPP dan materinya juga materi hot. Hati-hati, C4, C5, C6. Lanjut Mas. Pak Adi sudah connect Pak Adi, materinya sudah hot Pak Adi. Mantap. Karena di penilaian rubrik ini Pak Adi, materinya sudah langsung di judgment hot Pak Adi. Jadi sudah tidak boleh memilih lagi yang C1, C2. Siap. Oke, 11. Guru belajarkan materi yang mampu menumbuhkan sikap kritis. Ya, kalau sudah berbicara kritis, berarti pasti hot. C4, C5, C6. Ya. Humanis, ya, humanis itu human, jadi memanusiakan manusia. Humanis, ya. Antar siswa secara mandiri. Ya. Jadi mereka akan aktif pembelajaran berpusat pada siswa. Lanjut ke 12. Guru membelajarkan materi mampu menumbuhkan sikap kritis. Sudah ke lanjut 13 ya. Guru membelajarkan materi menumbuhkan sifat kolaboratif dan komunikatif antar siswa secara mandiri. Ya. Kolaboratif itu kerjasama, komunikatif itu antar siswa, ya, diskusi itu komunikatif, menampilkan masing-masing kelompok di depan kelas direview oleh kelompok yang lain, atau diapresiasi oleh kelompok yang lain, itu bentuk komunikatif. Menyampaikan hasil di depan kelas itu bagian dari komunikatif. Insya Allah ini kalau sudah jalan problem based learning ataupun project based learning, ini akan ketemu dua ini. Iya, betul Pak. Ya. Lanjut pakai 14. Oke, mampu menunjukkan peningkatan penguasaan teori kognitif siswa kompeten
secara mandiri, siswa kompeten dengan bantuan teman atau guru, siswa yang belum kompeten. Ya. Guru meningkatkan penguasaan teori siswa sebagai pendukung pencapaian kompetensi pada 3 kategori siswa. Oke. Apa kira-kira bentuk lakunya, Abdul? Harus seperti ini tuh. Bisa menjabarkan tuh, Pak Adi? Pak Adi bisa, ya Pak Adi. Mampu Pengetahuan. mengulang dan melaksanakan apa yang telah dia pelajari. Pengetahuan ya. Ya, bentuk lakunya di lapangan seperti apa yang dilakukan oleh guru? Kita memberikan istilahnya apa ya, pertanyaan atau pertanyaan atau tugas pada siswa yang bisa dia sampai gimana dia mampu melaksanakan itu, Pak. Oke. Ini sebetulnya masuk ke remedi dan pengayaan sebetulnya, Mas Pak Adi. Jadi ada 3 kategori siswa yang secara mandiri atau kompeten, itu berarti memenuhi KKM. Siswa yang kompeten dengan bantuan teman atau guru ini belum KKM, ya remedi sebetulnya. Tapi levelnya di level, dan yang ketiga adalah siswa yang belum kompeten. Ya itu Jadi yang sudah kompeten, mereka yang sudah pengayaan, ya, melampaui KKM. Siswa yang kompeten dengan bantuan teman atau guru, ya, pendampingan, dan siswa yang memang belum kompeten. teman sejawat. Ya. Ya. Bisa tutor sebaya Pak ya. Tutor sebaya itu tadi itu, ya, tutor sebaya. Jadi guru harus melakukan ini, dari evaluasi itu harus muncul, Mas. Ya, oke, si A, si B, si C, alhamdulillah sudah melampaui KKM. Ya, rata-rata dapat 85. Ya, untuk D itu coba ini tinggal 70 KKM-nya, ini dapat 68, tinggal 2 lagi. Ya, itu bisa. Coba tolong teman A, B, C, D dibantu. Ya, untuk yang F, G, H ini dari 70 masih 50, agak jauh. Coba nanti akan ada remedi. Ya. Pemunculan kegiatan ini harus muncul di video, Mas Abdul. Tapi selama ini Pak belum pernah muncul Pak ya. Kita teman-teman ya belum pernah karena muncul. ada penilaian ini. Nah, itu dia. Ini Ya, untuk itu. dimunculkan. Makanya Dimunculkan. berkali-kali kemarin kita coba Iya, melihat. Iya, betul Pak, betul ada Pak. remedi 3 kategori itu. Ah, betul Pak. Karena memang muncul rubriknya, Mas. Iya. Makanya Pak Adi coba dimunculkan Pak Adi. Ya. Nanti wujud kegiatannya apa? Iya. Karena untuk menampilkan ini kayaknya waktunya itu kan Emang. penuh ini, Pak. Itu kan cuma berapa menit itu, Pak. Ya, di setting Ya, aja harus Pak. di minute, Mas. Setting Mas Pak. Adi harus meminit, Pak Adi. Iya. Di minute. Ya, Wong hanya ngomong aja loh, paling butuh 1-2 menit selesai. Iya, betul itu. Cukup tulisan bisa Bang ya. Nah, saja nanti Iya, ngomong, lisan saja. saja. Ya. Aktivitasnya kan bisa dipotong di video itu. Tapi aktivitasnya sudah muncul, sehingga guru dan guru pamong, dosen dan guru pamong sudah bisa menilai, oh ini sudah dilakukan. Bisa nggak? Bisa. Pak Abdul, monggo. Abdul, Pak Abdul mau tanya lagi Pak sepertinya Pak. Izin bertanya Pak Wartono. Kalau misalnya ini kan seperti kata Pak Santiko tadi, lisan boleh. Kalau praktek, misal kelompok ini sudah melakukan praktek dengan baik, lalu mungkin sudah bisa menjelaskan dengan baik dan sebagainya, terus mendapat nilai misal sudah di atas KKM, seperti itu enggak apa-apa nih Pak? nggak apa-apa, nggak apa-apa langsung, ya tahu. Itu kan Jadi, praktek ya. iya, jadi untuk memberikan remedi kepada teman melalui tutorial teman sebaya, namanya Pak Abdul, itu bisa teman-temannya yang sudah melampaui KKM itu bisa membantu. Maka persoalannya pada saat itu juga teratasi. Jadi nanti yang disampaikan oleh Santiko tadi, coba ini ada kelompok 2 yang sudah paham betul tentang materi hari ini, bisa bantu kelompok 1. Ya, itu langsung begitu aja Pak Abdul. Langsung aktivitas ini sudah masuk. Terus ini Pak Wartono, kalau misal itu kan kelompok Pak,
Ini berarti nanti penilaiannya kelompok gitu. Bukan, ada sisi kelompok, ada sisi penilaian mandiri. Yang individu tetap dimasukkan gitu. Dengan memperhatikan. Evaluasi itu kan individu. Ya, jadi ada gini Pak Abdul. Jadi pada saat melakukan kegiatan praktikum, ternyata ada kesulitan dari satu kelompok untuk tidak bisa melaksanakan pembelajaran praktik itu sesuai dengan harapan guru. Sementara yang lain cerdas sekali, cekatan gitu loh. Ini tidak ada salahnya, mereka juga tutorial teman sebaya di sini membantu. Tapi pada sisi evaluasi akhir nanti kan ada ya individu sifatnya. Oh ternyata Abdu dapat 80, Pandu dapat 70, bisa dapat 65, oke masuk. Remedi, Santiko dapat. Ya itu kan individu sifatnya. Ya, kegiatannya juga beda nanti di remedi dan maupun pengayaannya. Itu yaitu. Ya enggak siapa. Terima kasih. Jadi tinggal Abdu saja nanti memilah evaluasi di lapangan seperti apa. Yang penting tadi itu Mas, empati Mas. Empati. Jadi siswa itu mengalami keadaan seperti apa, maka langsung Abdu di lapangan itu langsung dieksekusi, jangan biarkan Mas. Satset nih Pak bentuk ini. Betul. Satset. Ya, terima kasih Pak Wartono. Izin bertanya Pak. Siap. Pak, misalkan ini kan kita sudah membagi 3 kategori siswa yang tinggi, sedang, sama rendah kemampuannya. Dan misalkan kalau saya kemarin kan di video sebelumnya itu yang rendah itu saya buat sebagai tutor sebaya. Nanti dia bisa belajar ke temannya yang sudah tinggi kemampuan daya tangkap materinya. Terus kemudian untuk yang menengah ini apakah dibuat sama dengan yang rendah atau kita memberikan tugas sendiri khusus untuk yang menengah ini Pak, tingkat kemampuan anaknya? Ya, monggo, kondisi di lapangan Pak kan tahu betul. Misalnya mereka kesulitannya di mana. Ya, bisa jadi mereka bukan tidak bisa jawab Mas, tapi ada kekurangan dalam jawaban itu. Ya. Nah kekurangan itu kan cukup diperbaiki aja lah. Beda dengan yang nilainya 50. Dari KPKM misalnya 70 itu kan ada Mas. Itu yang diberi perlakuan khusus. Itu maknanya dari tadi itu. Ternyata ini loh, kamu salah menafsirkan apa pertanyaan dari soal tadi. Oh iya Pak, itu masuk kategori yang ini. Dan hati-hati Pak, jangan siswa yang kurang mendekati yang pinter, jangan Mas Pak. Dibalik Mas, yang pinter disuruh membantu yang kurang. Kira-kira nek sing kurang kongkong ngadep sing pinter, mau nggak kira-kira? Sukan paling Pak Mas. Sukan nggak mau Mas. Terus nggak ada apresiasi, nggak ada apa bagi yang pinter itu. Tapi kalau ditunjuk, maka ya itu sesuai dengan IKM Mas, kemerdekaan tadi itu berkembang sesuai dengan jati dirinya, mereka akan tumbuh Mas. Waduh, aku ternyata diapresiasi oleh guru-guru. Oke, siapa? Mereka akan datang. Beda Mas, secara psikologi beda. Izin lagi Pak. Okay. Untuk menemukan misalkan tadi kok contoh jenengan tadi ketika dia kemampuannya menengah, ternyata kita tahu disimpulkan bahwa oh ternyata anak ini simpulannya itu yang problem di bagian A nih misalkan Pak. Misalkan gini yang medium itu anaknya lumayan banyak Pak. Ini apakah kita harus tanya satu persatu atau random sampling gitu Pak tanyanya Pak? Untuk mengetahui nyimpulkan itu. Yang lalu di soal-soal kan muncul. Kalau misalnya yang kurang paham itu hanya sebagian kecil minoritas, apa yang dilakukan? Di tes itu. Kalau yang mayoritas itu apa yang dilakukan? Kalau mayoritas apa yang dilakukan, guys? Berarti diulang, Pak. Ya, karena guru ya, karena bagian besar siswa itu tidak paham. Karena guru yang gagal, bukan ya. pada siswa, Guru. bisa jadi pada guru. Nah, bisa itu jadi dia. pada media pembelajarannya. Bisa salah pada materi. Tapi kalau yang tidak paham hanya 1-2 orang, Ya. beda aja perlakuan. Itu yang sampai kapan. Paham deh? Lanjut. Siapa? Lanjut deh. 15. Oke. Guru mampu meningkatkan keterampilan siswa sebagai pendukung pencapaian kompetensi pada 3 kategori siswa di atas. Nah, itu. Aktivitas ini berarti sudah kayaknya. Aktivitas yang tadi, Pak. Ya, lanjut deh. 16. Ini sama.
Guru mampu meningkatkan sikap kerja sebagai pendukung pencapaian kompetisi pada 3 kategori siswa di atas. Kok iso sama? Lanjut kan? 17. Guru mengkondisikan siswa mencapai kompetensi sesuai dengan job sheet, SOP, instruksi kerja. Ini langsung ke praktik ini Pak Son. Nggih, Pak. Praktek lagi. Ya. Lanjut saja, Pak. Tapi nanti diswit dengan LKPD ya. Nggih, Pak. Siap. 18. Guru memastikan siswa memeriksa semua alat-alat setelah melakukan praktek. Ah, Ini itu kan dia. Praktek. ya. Iya. Praktek tuh, Pak. Kalau pakai kan nggak praktek, nggak ada yang dibersihkan. Orang tak kayak memeriksa kayak, Nggak ada. oh nggak ada alat yang dipakai. Betul tuh, Pak. Lanjut, Pak. Ya. Lanjut ke, 19 ke, penutup. Ya. Guru Iya. mengevaluasi hasil belajar baru saja dilaksanakan kepada ketiga kategori tadi. Jadi berdasarkan evaluasi, akhirnya didapat tadi itu. Berdasarkan evaluasi, yang tadi yang disampaikan Pak Abdul ya. Jadi di dalam praktek tadi itu ternyata ada beberapa kelompok yang tidak bisa, kelompok yang lain membantu. Sekarang dievaluasi Pak secara individu Abdul. Paham tuh? Iya, Pak. Nah, jadi berdasarkan tadi itu tutorial tadi pada saat kelompok bersama-sama kelompok yang lain itu berkolaborasi. Sekarang coba dievaluasi. Ada perkembangan tidak? Ini yang di penutup. Berarti ini sifatnya individual. Lanjut ke 20 ke. Guru memanfaatkan hasil belajar untuk memotivasi siswa pada 3 kategori tadi. Oh, mulai aja di kita kategori. Ya, lanjut ke 21. Guru mengakomodasi kemajuan belajar dengan memberikan remedi dan pengayaan pada 3 kategori tadi. Jadi harus konkret, ya. Siapa yang atas, siapa yang menengah, siapa yang di bawah. Aktivitasnya harus jelas. Lanjut, 22. Habislah. Bapak Ibu semuanya, terus terang Guru Pamong, Pak Sony dengan saya, ya, kalau diberikan rubrik seperti ini, ya bingung Mas, ya, bingung, menilainya bingung. Tapi yang jelas tampilan Bapak Ibu semuanya dengan video yang terbaik, insya Allah nilai akan mengikuti. Ada pertanyaan? Terima kasih. Yitno, di Kegiatan suaramu ya. ini selesai untuk membahas rubrik tentang Oke, tidak ada pertanyaan. Zena, pembuatan video Arif, PPG. Cukup, Pak.